Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natalia Muri Ayu dengan NIM 222611068 dari kelas E1, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini, saya akan membuat sebuah program bahasa berdasarkan soal ini. Buatlah program untuk mencari isi data dari sebuah array dengan nama mahasiswa kelas E1. Judulnya, program mencari nama mahasiswa kelas E1. Kemudian kita diarahkan untuk membuat program di mana program tersebut user bisa menambahkan data pada outputnya. Kita langsung masuk ke programnya. Langkah pertama yaitu kita memasukkan modul dengan include. Ini saya menggunakan stdio.h. dan juga string.h. Selanjutnya itu kita menambahkan function. Di sini saya menggunakan function. Selanjutnya adalah kita mencetak judul. Untuk judulnya ini. Program mencari nama mahasiswa kelas S1. Untuk mencetak kita menggunakan perintah printf. Kemudian /n untuk membuat baris baru. Langkah selanjutnya adalah kita mendeklarasikan variabel-variabel yang kita butuhkan. Variabel yang pertama adalah variabel yang akan menampung data jumlah yang akan di-input oleh user. Karena data yang akan diinput oleh user nantinya adalah berbentuk bilangan bulat, maka kita menggunakan IP data integer dengan nama variabel jumlah mahasiswa. Nah, di sini kita belum memberikan nilai untuk variabel jumlah mahasiswa karena nantinya user yang akan menginput nilainya melalui output. Jadi nanti kita menggunakan perintah scanf agar user bisa melakukan input. Kemudian variabel yang kedua yaitu variabel yang akan menampung nama-nama mahasiswa yang akan diinput oleh user. Nah, nama itu berbentuk huruf dan juga lebih dari satu karakter. Oleh karena itu kita menggunakan char dengan variabel nama mahasiswa, kemudian menggunakan array 2 dimensi. Nah, untuk dimensi pertama dia merujuk ke jumlah nama yang akan diinput oleh user. Nah, untuk size-nya kita menggunakan jumlah mahasiswa. Jadi nantinya ketika user menginput jumlah mahasiswa di sini, maka secara otomatis size array di sini akan dibaca oleh program ke nilai yang diinput oleh user di jumlah mahasiswa. Kemudian untuk dimensi yang kedua, kita bisa menggunakan 10. Nah, selanjutnya variabel yang ketiga adalah variabel yang nantinya akan menyimpan data nama mahasiswa yang akan dicari.
Sama seperti variabel sebelumnya, kita menggunakan char, kemudian nama variabel, nama dicari, dan array. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu array karena nama yang akan dicari itu hanya satu. Kemudian array yang di sini dia merujuk ke jumlah karakter dalam nama yang akan di-input. Variabel yang terakhir adalah variabel yang akan menyimpan data indeks. Indeks itu bentuknya bilangan bulat, makanya kita menggunakan tipe data integer. Kemudian untuk nama variabelnya kita bisa menggunakan if. Kita sudah selesai mendeklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencetak program ini. Nah, di sini kita akan membuat program ini sehingga user bisa melakukan input. Namun di sini kita masih harus mencetak kalimat pengantarnya. Nah, untuk mencetak kalimat pengantarnya kita menggunakan printf. Di sini saya menggunakan /n agar dia mencetak baris baru. Kemudian kita sudah mencetak kalimat ini. Selanjutnya kita akan membuat program tempat user menginput. Nah, untuk itu kita menggunakan perintah scanf. Pada scanf ada dua elemen yang harus kita masukkan, yaitu yang pertama, nama variabel tempat penyimpanan data yang akan diinput oleh user. Kemudian tipe data dari variabel tersebut. Data banyaknya mahasiswa nantinya akan disimpan di variabel jumlah mahasiswa. Nah, variabel jumlah mahasiswa tipe datanya integer, oleh karena itu kita di sini menggunakan %i. Nah, selanjutnya nama variabelnya yang diawali dengan tanda dan, kemudian nama variabelnya jumlah mahasiswa. Nah, kita sudah melakukan langkah di atas ini. Sekarang kita akan membuat program yang menginput nama-nama mahasiswa. Sama seperti sebelumnya, kita mencetak kalimat pengantar menggunakan printf. Nah, di sini kita sudah mencetak kalimat pengantarnya, yaitu masukkan nama-nama mahasiswa. Nah, sekarang di sini user akan menginput nama-nama mahasiswa berdasarkan jumlah yang tadinya diinput di sini. Jadi ketika misalnya user menginput masukkan banyaknya mahasiswa dan user menginput 4, maka otomatis user akan melakukan input sebanyak 4 kali. Jadi itu merupakan program berulang, makanya kita menggunakan di sini looping for. Nah, untuk nilai awal kita menggunakan variabel index i dengan nilai awalnya adalah 0. Kemudian kondisinya i lebih kecil dari jumlah mahasiswa. Kemudian counternya i++. Kemudian perintahnya adalah karena tugas yang harus dilakukan secara berulang-ulang adalah input. Nah,
perintah untuk menginput itu adalah scanf. Jadi sini kita menggunakan scanf. Sama seperti sebelumnya, kita menginput tipe data dan juga nama variabel. Nah, variabel yang akan menyimpan data-data nama mahasiswa adalah nama mahasiswa ini. Nah, tipe datanya adalah char yang menggunakan array. Nah, karena itu di sini kita menggunakan %s, kemudian nama variabelnya nama mahasiswa, kemudian kita menambahkan indeksnya. Indeks itu adalah berdasarkan nilai yang dipanggil oleh variabel i di sini. Nah, di sini kita menggunakan i. Nah, jadi nilai awal i adalah 0. 0, jumlah mahasiswa itu bergantung pada nilai yang nantinya akan diinput oleh user. Jadi, ketika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan melakukan perintah scanf sebanyak kondisi masih terpenuhi. Jadi ketika i sudah tidak lebih kecil dari jumlah mahasiswa, maka dia tidak akan melakukan perintah yang ada dalam for ini lagi. Dia akan keluar dari dalam. Nah, langkah selanjutnya yaitu ini, masukkan nama mahasiswa yang dicari. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita akan mencetak kalimat pengantarnya. Menggunakan printf. Ini menggunakan /n agar dia membentuk baris baru. Nah, kemudian masih sama menggunakan scanf. Data nama mahasiswa yang dicari nantinya akan disimpan di di sini untuk size array-nya sama dengan di sini, yaitu 10. Nah, dia tipe data char yang menggunakan array. Nah, berarti di sini kita menggunakan %s dengan nama variabel nama dicari. Nah, kita sudah mencetak ini. Langkah selanjutnya adalah ini kita akan mencetak output hasil, yaitu nama mahasiswa ditemukan pada indeks ke bla bla. Nah, di sini untuk menemukan indeks dari nama mahasiswa yang dicari, program akan melakukan pencarian secara berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena nantinya dia akan membandingkan data yang dimasukkan pada nama mahasiswa yang dicari dengan data yang ada pada nama-nama mahasiswa secara satu persatu. Nah, karena dia berulang, makanya kita menggunakan perulangan for. Dengan nilai awal menggunakan variabel index. Dengan nilai awalnya adalah 0. Kemudian kondisinya i lebih kecil dari jumlah mahasiswa. Kemudian counternya i++. Nah, kemudian kita akan memberi sebuah kondisi untuk membandingkan dua buah variabel tadi. Nah, untuk kondisi kita menggunakan if. Kemudian karena kita akan membandingkan, maka kita menggunakan string compare. Kemudian nama variabel yang akan dibandingkan. Nah, nama variabel yang akan dibandingkan itu kan nama mahasiswa dengan nama yang dicari. Nah, di sini nama mahasiswa dengan masing-masing indeks, kemudian dengan nama dicari. Nah, jadi nantinya
Data yang diinput user pada variabel nama dicari akan dibandingkan dengan data-data yang diinput dalam nama mahasiswa masing-masing indeks secara satu persatu. Jadi yang pertama, dia akan membandingkan nama dicari dengan data indeks nama mahasiswa pada indeks 0, kemudian setelah dia membandingkannya namun tidak memenuhi kondisi, maka dia akan kembali melakukan perbandingan dengan indeks berikutnya secara berulang-ulang sampai dia mendapatkan kondisi yang benar. Nah, kalau membandingkan sebuah kondisi, ada dua hasil, yaitu true atau false. Jadi ketika dia bernilai true, dia nilainya adalah 0, dan ketika false, dia adalah 1. Nah, jadi di sini karena kita mencari kondisi yang benar, maka kita menggunakan sama dengan 0. Nah, apabila kondisi ini terpenuhi, maka program akan mencetak perintah untuk mencetak kita menggunakan printf. Nah, indeks di sini akan diberikan oleh program secara otomatis berdasarkan data yang memenuhi kondisi ini. Jadi di sini kita akan memanggil variabel indeks, yaitu i. Jadi %i kemudian cari nama variabelnya i. Nah, selanjutnya karena di sini kita menggunakan if, maka kita harus memberikan tanda untuk memberhentikan perulangan apabila kondisi ini telah terpenuhi. Nah, kita menggunakan perintah break. Nah, kita sudah selesai membuat program ini. Namun, bagaimana jika user memasukkan nama mahasiswa yang dicari, namun program tidak bisa menemukan data tersebut pada variabel nama-nama mahasiswa? Nah, kita membuat sebuah kondisi baru di mana i sama dengan jumlah mahasiswa. Dia akan melakukan perintah mencetak kondisi i sama dengan jumlah mahasiswa. Karena di sini kita melakukan i lebih kecil dari jumlah mahasiswa, kondisi yang benar adalah ini. Jadi ketika kondisinya sudah seperti ini, namun program belum menemukan data yang cocok untuk membandingkan keduanya, maka dia akan mencetak perintah di bawah ini. Dia akan keluar dari for dan melakukan perintah ini. Nah, sekarang kita melakukan pengujian. Lihat hasil. Nah, kita akan masukkan banyaknya mahasiswa. Saya menggunakan angka 9. Nah, kita memasukkan nama-nama mahasiswa. Dari sini
Nah, jadi ketika kita sudah memasukkan nama mahasiswa sebanyak 9, maka secara otomatis program akan keluar dari perintah tersebut, kemudian berlanjut ke perintah selanjutnya. Nah, masukkan nama mahasiswa yang dicari. Saya ingin mencari nama Nah, misalnya adalah nama mahasiswa ditemukan pada indeks kelima. Ini indeks ke-0, indeks ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Nah, berarti program yang kita buat saat ini sudah berhasil. Terima kasih.